Anak ini setiap hari selama 20 tahun selalu melukis ibunya, tapi ibunya tuh selalu marah kayak gini guys. Kalian harus tahu kenapa. Fotografer ini maksa satu keluarga untuk senyum, padahal dia udah pada senyum, tapi dipaksa terus ternyata karena ini. Jadi kisahnya mereka itu satu keluarga lagi mau foto nih. Pas udah mau foto, seperti biasa fotografer akan suruh mereka senyum lebar. Dan mereka udah senyum lebar banget tapi masih kurang terus. Sampai mereka bingung banget, udah kesakitan gitu, udah terlalu lebar. Tetap disuruh lagi dong senyum terus, sampai akhirnya ternyata fotografer itu udah gak kuat lagi. Fotografernya datengin deh mereka. Ternyata yang disuruh senyum adalah neneknya yang ada di bawah. Kasian banget gak sih si nenek malah ada di bawah kayak gini guys. Setelah itu baru deh keluarganya tampak bahagia banget. Seorang suami yang sakit harus mendengar setiap malam istrinya selingkuh dengan pria lain di kamar sebelah. Kalian harus tahu sih, istrinya akhirnya benar-benar malu banget. Jadi kisahnya suami itu benar-benar udah sakit dan lumpuh guys. Setiap hari dia minta tolong istri yang bernama Beth untuk ngambilin dia obat-obatan, tapi dia nggak mau sama sekali. Jadi yang ngurus suaminya tuh cuman ART-nya doang. Nah suaminya merasa ART-nya itu adalah teman dia satu-satunya. Tapi ART-nya juga bingung banget kenapa bisa istrinya jahat gitu sama suaminya. Bahkan ART-nya juga pernah mergokin istrinya tuh bawa cowok lain di rumah mereka. ART-nya benar-benar kecewa banget dan dia langsung nanya ke suaminya. Tapi suaminya bilang dia itu udah tahu dan sering banget denger setiap malam mereka itu berselingkuh di kamar sebelah. ART-nya masih kaget banget. Apalagi ART khawatir karena dia harus ninggalin bapak ini untuk ke rumah keluarganya. Tapi karena bapak ini udah pergi aja, aku akan baik-baik aja kok. 1 minggu kemudian Amanda kembali ke rumah ini. Dia kaget banget menemukan bosnya itu sudah meninggal dong guys. Seminggu kemudian saat ART-nya itu udah balik ke rumah ini, dia kaget banget melihat bosnya itu sudah meninggal dong guys. Nah dia benar-benar langsung teriak, John, kamu bangun dong. Terus dia cari istrinya, tapi istrinya terlihat biasa aja. Kayak istrinya memang udah pingin banget kalau misalkan John itu meninggal. Saat ART-nya telepon ambulans, dia bilang, ngapain kamu telepon ambulans, orang dia udah meninggal. Tapi tetap aja ART-nya peduli banget sama John ini. Dan beberapa hari kemudian adalah hari yang istrinya tunggu-tunggu. Dia ternyata cuma ingin warisan dari si John doang. Tapi ternyata pengacara dari John bilang kalau misalkan istrinya Beth cuma dapat warisan dikit banget. Terus sisa warisannya ke ART semua guys. Di situ istrinya benar-benar gak nyangka banget. Tapi suaminya menulis surat kalau selama ini yang ada buat dia cuman ART doang. Istrinya benar-benar gak peduli dia sama sekali. Makanya dia mempercayakan semua kekayaannya untuk ART-nya. Dan di sini istrinya benar-benar marah banget dan mau menuntut pengacaranya dong. Dan ART-nya mendapatkan semua warisan itu. Anak ini setiap hari selama 20 tahun selalu melukis ibunya, tapi ibunya tuh selalu marah kayak gini guys. Kalian harus tahu kenapa. Jadi kisahnya dari anak itu kecil, setiap ibunya tidur dia itu selalu melukis ibunya. Tapi tiba-tiba ibunya bilang ada suara apa di atas. Ternyata asisten rumah tangganya bawa pastur untuk doain anaknya yang paling kecil. Tapi ternyata doanya itu adalah doa untuk anak yang sudah mau meninggal. Ibunya nggak terima dong, tapi ART bilang kalau misalkan kita udah nggak punya harapan lagi. Ibunya bilang kalau misalkan kita punya harapan, kita harus ke nenek sihir itu. Jadi dia percaya sama legenda kalau misalkan dia ke nenek sihir itu bisa membangunkan anaknya. Akhirnya dia nekat tuh datang ke nenek sihir itu yang bernama Baba Yaga. Setelah itu Baba Yaga kasih ibunya kalung, yang kalung ini harus dipakai sama anak tersebut. Setelah anak itu pakai, anak itu langsung batuk-batuk dan hidup kembali. Di situ ibunya senang banget dan berterima kasih sama Baba Yaga, dan dia berjanji akan memberikan apapun. Sampai beberapa hari kemudian terjadi ini sama anaknya. Anak ini selalu melukis ibunya setiap hari selama 20 tahun, tapi ibunya tuh selalu marah-marah kayak gini guys. Kalian harus tahu kenapa sih. Jadi ibunya tuh sedih banget, ternyata dia itu dijebak sama nenek sihir itu. Dan akhirnya nenek sihir itu malah membuat anaknya meninggal. Akhirnya dia datengin tuh nenek-nenek dan dia marah-marah. Bahkan dia mau berusaha untuk menghabisi nyawa nenek itu. Tapi karena nenek itu lebih kuat, akhirnya nenek itu malah masuk ke dalam diri dia selama 20 tahun. Jadi anak yang kedua ini sudah tumbuh besar. Namun setiap hari dia selalu melukis mamanya. Dia mikir dengan dia melukis mamanya, dia itu bisa merubah kembali mamanya. Supaya nggak jadi nenek sihir kayak gini guys. Sampai akhirnya dia teringat sesuatu. Kalau misalkan dia harus mengambil darah dari nenek sihir ini dan menjadikannya cat air. Nah cat air itu langsung dilukiskan ke pipi dari nenek sihir ini. Dia langsung benar-benar batuk-batuk dan dia nggak nyangka banget nenek sihir itu bisa keluar dari tubuh ibunya akhirnya. Sehingga dia bisa kembali sama ibunya dan nenek ini terjebak dalam lukisan. Setiap 3 jam cewek ini akan pakai helm ini, dan setiap dia pakai helm tuh dia seneng banget. Ternyata karena ini guys, kalian bakal shock sih. Jadi kisahnya ada seorang perempuan yang selalu pakai helm ini supaya dia merasa bahagia.
Kadang-kadang dia tuh ngomong sendiri gitu setiap dia pakai helm dan dia berasa senang banget. Tapi waktu memakai helm itu cuma 3 jam sekali, jadi dia bisa pakai lagi jam 10 malam. Nah, setiap dia udah buka helmnya, dia itu selalu merasa kesepian dan sedih banget. Sampai yang dia bisa lakukan tuh cuma nunggu aja sampai jam 10 supaya dia bisa pakai helmnya lagi. Kalau dia masuk helm itu, dia lihat cowok ini. Jadi helm itu membuat dia merasa punya pacar virtual. Bahkan pacar itu bisa nemenin dia setiap saat dia lagi karaoke, pacarnya ngeliatin aja kayak gini. Pokoknya setiap hari hidupnya itu hanya mau masuk ke dalam helm itu untuk melihat pacar virtualnya yang perfect banget sesuai buatan dia. Dan setiap hari dia hanya menunggu jam yang tepat untuk bertemu cowoknya lagi. Cowok botak ini ke dokter untuk numbuhin rambutnya, tapi dia nggak nyangka hasilnya malah kayak gini guys. Pantesan aja rambutnya jadi dikit banget. Dan abis ini dia benar-benar udah nggak percaya banget sama dokter ini. Wanita ini sedih banget saat denger radio ada cowok yang curhat, ternyata itu adalah suami dia yang jelek-jelekin dia. Tapi akhirnya kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya wanita ini tuh demen banget masak guys. Pas masak dia itu selalu denger radio yang isinya tuh curhatan-curhatan orang. Tapi pas ada suaminya dia langsung kecilin radio itu. Setelah itu suaminya biasa aja dan mau langsung bekerja di gudang rumahnya dia. Nah pas suaminya pergi dia langsung dengerin radionya lagi. Nah tapi tiba-tiba dia lagi mendengar ada cowok yang curhat. Dan cowok itu keceplosan namanya Berry. Berry itu kan nama suaminya dia. Nah terus suaminya bilang aku pakai nama inisial aja. Terus dia ganti namanya jadi nama kucingnya. Jadi dia udah yakin banget kalau misalkan itu adalah suaminya dong. Di radio itu suaminya jelek-jelekin dia, bilang makanan istri yang gak enak, yang gak suka sama istrinya, istrinya bosenin, anaknya aneh. Bahkan suaminya bilang hari paling bahagia dalam hidupnya ketika mertua dia meninggal. Abis ini suaminya balik dari gudang dan kalian harus tahu apa yang dilakukan istrinya. Istrinya benar-benar kecewa banget karena suaminya jelekin dia di radio dan akhirnya dia melakukan ini pas suaminya datang guys. Pas suaminya datang dia malah meluk suaminya kayak merasa bersalah gitu. Terus gak berapa lama suaminya kan lihat dia lagi masak. Suaminya cuma ngomong kamu kayaknya harus masukin garam ke situ. Terus dia jadi inget kalau misalkan suaminya ngatain masakan dia nggak enak dan gak ada rasanya. Di situ dia marah banget, dia langsung ambil panci dan langsung menghabisi nyawa dari suaminya. Setelah itu dia udah puas banget, dia merasa senang banget sambil dia minum nih guys. Terus dia kembali dengerin radio itu lagi. Dan ternyata penelpon radio itu dipanggil lagi nih guys. Karena banyak banget yang tertarik sama ceritanya dia. Tapi istrinya tiba-tiba kaget banget pas denger kalau misalkan orang itu masih ada suaranya di radio. Berarti penelpon dari tadi itu bukan suaminya sama sekali, itu hanyalah orang lain doang. Dan suaminya sudah terlanjur meninggal.